Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Wani Devita Gunardi, SPMK Konsultan selaku Rektor Universitas Kristen Krida Wacana. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Rektor Universitas Kristen Krida Wacana. Kepada yang terhormat Bapak dan atau Ibu narasumber. Yang keempat, Bapak dan Ibu dosen, kemudian serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kami kasihi. Kami ucapkan selamat datang pada Festival Nasional 3 Anti Dosa tahun 2022. Halo semuanya, apa kabar? Kami berharap bahwa kalian semua baik-baik saja, dan untuk teman-teman yang baik-baik saja mungkin bisa memberikan reaction kali kan? Boleh diberikan reaction-nya. Ya, boleh mungkin kasih hati gitu mungkin, nangis atau mungkin ikut-ikutan hujan seperti yang tadi ada di luar. Betul kan? Iya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, ya harus dipertahankan. Yang kayak gini-gini nih guys nih, udah disayang tapi bingung mau diapain. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Boleh. Patri mungkin? Itu tadi udah tahu. Mereka belum tahu. Siap. Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, namaku Triani Puspitasari, biasa dipanggil Tri atau Triani. Aku mahasiswi Fakultas Psikologi UKRIDA angkatan 2019. Salam kenal. Salam kenal. Kalau teman-teman menyadari, Katri ini famous sekali di sini. Karena udah sering dipanggil jadi MC ya kan? Oke. Perkenalkan, namaku Hendriko Gustav Haspers. Aku merupakan mahasiswa psikologi tahun angkatan 2022. Masih ada plastikan nih, masih baru nih guys. Masih label ini kan. Baru di-scan tadi. Wow. Oke teman-teman, selamat datang. Kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman. Dan harapannya selama sesi ini berlangsung sampai selesai nanti, teman-teman dapat fokus melihat kami, nggak cuma kami, tapi juga para narasumber yang hadir sore hari ini. Betul banget, Kak. Oh, aku mau nanya nih, Kak. Iya, kenapa tuh, Hendrika? Katri tahu nggak sih Festival Nasional 3 Anti Dosa itu apa? Aku sih tahun lalu MC-nya juga. Waduh. Terus minggu-minggu lalu juga sempat ngeliat nih spill sedikit gitu. Karena maklum saya banyak panggilan gitu ya. Betul. Jadi aku tuh ngikutin, tapi kurang teredukasi terkait dengan apa sih itu artinya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga masih tidak mengingat arti dari Festival Nasional 3 Anti Dosa. Tolong diingatkan. Oke, aku bantu, Kak. Jadi, Festival Nasional 3 Anti Dosa ini merupakan serangkaian webinar dengan 3 topik nih, Kak. Wow. Topiknya itu ada kekerasan seksual, anti-intoleransi, dan juga perlindungan. Wow. Serta di webinar-webinar ini, kita menghadirkan narasumber yang expert, Kak, di bidangnya. Oke. Berarti gitu ya. Narasumber yang aku sudah lihat dari minggu-minggu itu ada 2, masing-masing 2 gitu ya. Iya, betul, Kak. Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang lupa kali dengan topik-topik sebelumnya, Kak. Oke, apa tuh boleh diingatkan, Enrico? Topik yang pertama itu bullying dalam dunia berbaur, Kak. Itu pada 18 November kemarin. Oke, siap. Nah, topik kedua itu ada anti-intoleransi yang diselenggarakan pada tanggal 25 November kemarin, Kak. Oke. Nah, topik ketiga itu moderasi beragama yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember kemarin. Nah, topik keempat aku lupa nih, Kak. Kan kita MC-nya, masa lupa, Enrico. Mohon maaf ini. Maaf ya guys ya. Jadi untuk hari ini kita ingin belajar terkait dengan topik anti kekerasan seksual. Wow, topik yang sangat menarik juga. Iya, betul sekali. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia ini juga sering terjadi kekerasan seksual dan korbannya itu tidak memandang umur dan memandang gender, Kak. Ada yang anak-anak hingga orang dewasa. Oke, yang aku lihat-lihat juga tuh dari media sosial yang ada di genggaman tangan kita gitu, dari TikTok, Instagram, bahkan dari mungkin grup-grup WhatsApp keluarga gitu mungkin ya. Kita bisa melihat adanya berita-berita terkait dengan kekerasan seksual yang biasanya korbannya wanita atau anak-anak, tapi nggak cuma itu. Wanita bisa, laki-laki bisa, anak-anak pun bisa. Iya, Kak. Dan ini sangat concern sekali bagi kita ya di bidang psikologi. Betul. Berkaitan dengan manusia. Dan teman-teman harapannya di sesi kali ini
lebih fokus lagi, karena mungkin ya kita bisa menjadi hero bagi teman-teman atau orang-orang di luar sana yang calon-calon mungkin nantinya akan menjadi korban selanjutnya. Jangan sampai terjadi dan kita bisa jadi hero bagi mereka. Betul banget, Kak. Jadi aku udah nggak sabar nih, Kak, untuk mendengar materi-materinya. Tadi nggak sabar mulu ini. ya. Ini Betul sekali, Kak. Apa selanjutnya nih, Enrico? Ya, mungkin dalam setiap acara kita lebih baik memulai dengan doa. Oke, baik. Kita mau mulai dengan doa ya untuk sesi sore hari ini. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Prasasti Paranginangin, SPD MDivM. Kepada Pak Prasasti, dipersilakan. Baik, suara saya terdengar jelas? Pak, jelas sekali, Pak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, kita awali seminar kita pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam rangkaian seminar 3 anti dosa yang diselenggarakan, dan pada hari ini seminar yang keempat yang merupakan bagian terakhir dari rangkaian seminar ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini melalui para pembicara yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, kiranya memberikan wawasan bagi kami dan juga memberikan semangat bersama bagi seluruh peserta dan khususnya Ukridian, agar bersama-sama memerangi dosa yang masih terjadi di institusi pendidikan ya Tuhan, khususnya pada hari ini tentang kekerasan seksual. Kiranya wawasan informasi yang diberikan memberikan dorongan bagi kami untuk bersama-sama untuk memerangi kekerasan seksual dan juga menjadi orang-orang yang peduli terhadap apa yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, khususnya mungkin saja ada korban ataupun ada orang-orang yang tidak berani berbicara atas kekerasan yang mereka alami. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini dan kami serahkan seluruh rangkaian webinar ini ke tangan pengasihan Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Prasasti atas pimpinan doanya. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Enrico? Aku mau mulai acara ini, Kak. Cuma tapi alangkah baiknya aku memberitahukan peraturan-peraturan dulu, Kak, selama mengikuti webinar ini, Kak. Silakan. Nah, yang pertama aku menghimbau kepada teman-teman partisipan untuk selalu mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung. Yang kedua, aku menghimbau teman-teman untuk selalu menyalakan kamera dan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia, Kak. Oke, siap. Dan jangan lupa apabila nanti sudah ada sesi tanya jawab, mau bertanya secara langsung boleh. Jadi silakan on cam atau on mic-nya gitu ketika memang diperlukan seperti itu. Kak. Dan harapannya bagi teman-teman yang sudah open cam, coba mohon dimundurin lagi kameranya, terus dipasang dengan wajah cantik dan gantengnya nih. Betul, ya. Supaya kita nggak cuma melihat kening saja gitu, atau sebagian tubuhnya, atau cuma rambut gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk menampilkan wajah cantik dan tampannya. Betul. Gitu. Dan aku menghimbau untuk teman-teman nanti pada saat isi presensi yang akan diberikan panitia, untuk memperhatikan penulisan nama nih, Kak. Jangan sampai salah penulisan. Nanti hubungannya dengan sertifikat, Kak. Kalau salah ya tidak bisa diperbaiki. Dan bisa didapatkan tahun depan. Betul. Jika ada. Betul sekali, Kak. Dan aku menghimbau teman-teman untuk memperhatikan emailnya, penulisan emailnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menuliskan email yang sudah tidak aktif lagi, Kak. Iya, betul. Karena nanti sertifikat akan dikirimkan ke email yang sudah teman-teman tuliskan di sana. Jika teman-teman tidak menerima sertifikat tersebut, berarti ada kesalahan penulisan di email tersebut. Betul, Kak. Dan yang terakhir nih, Kak, berhubungan dengan presensi. Iya, boleh. Perhatikan apabila teman-teman mengikuti kelas PPH. Baik-baik teman-teman lihat, pilih kelas PPH yang memang teman-teman ikuti. Jangan sampai salah isi. Ya, betul. Jadi Kak, daripada berlama-lama mungkin kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman, karena hari sudah sore, kita sudah diawali dengan hujan. Saat ini kita memulai webinar. Untuk sesi keempat hari ini kita akan bersama dengan para narasumber yang luar biasa
Dan hari ini kita kedatangan narasumber dua Wonder Woman. Wah, dua ibu-ibu yang Yang pertama ada Ibu Paula Selvianti Lita Pasau. Beliau merupakan staf pembantu profesional dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kak. Oke. Kemudian beliau merupakan expert dalam bidang industri hospitality. Wah, Hebat banget ya, Bu. Kita juga kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa juga, tidak kalah dari Ibu Paula, yaitu Ibu Pinkan Margareta Indira, MPSI Psikolog. Beliau merupakan Kepala Program Studi Sarjana Psikologi pada Universitas Kristen Krida Wacana di kampus kita tercinta. Kemudian beliau merupakan psikolog yang bergerak pada bidang pendidikan dan keluarga. Sesuai nih. Sesuai banget. Yang kemudian beliau juga merupakan seorang trainer atau fasilitator, coach, dan narasumber pada berbagai pembahasan mengenai parenting, kesehatan mental, manajemen konflik, relasi antar manusia, dan masih banyak lainnya. Wah, narasumbernya hebat banget ini. Betul sekali. Ini ya. Dan mungkin kepada Ibu Pinkan dan Ibu Paula bisa say hi dulu pada partisipan yang lain. Dan halo, selamat sore. Halo Ibu. Sudah ada Ibu Pinkan ya? Betul. Ya, boleh informasi dari panitia kalau untuk sore hari ini baru Ibu Pinkan saja yang join bersama dengan kita. Nanti Bu Paula akan menyusul, teman-teman jangan khawatir gitu ya. Betul sekali, Kak. Langsung kita mulai aja kali. Boleh. Ibu Pinkan, apakah sudah siap untuk memulai sesi kita sore hari ini? Ya, boleh. Baik. Oke. Kalau seperti itu, kepada Ibu Pinkan, waktu dan screen kami persilakan. Baik teman-teman, terima kasih untuk MC, Tri, dan rekannya. Selamat sore. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang bersedia untuk join. Saya tahu ini waktunya udah sore, hari Jumat lagi gitu ya. But anyway, truly appreciate kehadiran teman-teman. Dan mari kita meluangkan waktu untuk bisa sama-sama merefresh, belajar kembali tentang topik awareness mengenai kekerasan seksual yang mungkin selama ini di budaya kita itu terjadi, tapi banyak orang memilih untuk tidak mengungkap, memilih untuk menutup mata begitu, karena memang isunya rumit ya. Rumit untuk dibuktikan, rumit untuk ditelusuri. Tetapi kita menyambut baik pemerintah melalui peraturan menteri sudah membuat satu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kabar baiknya demikian ya teman-teman mahasiswa. Nah nanti untuk penjelasan mengenai peraturan menterinya dan berbagai hal terkait, Ibu Paula yang memang staf ahli, jadi kita beruntung sekali beliau nanti bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa mendapatkan enlightenment, bisa mendapatkan penjelasan tentang kebijakan ini ya dari perspektif pemerintah, dari perspektif Dikti supaya lebih jelas. Nah, saya akan membuka dulu dengan bagaimana konteks Ukrida menyambut kebijakan Permen tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, teman-teman, sebelum nanti saya memaparkan materi saya, mari saya ingin refresh persepsi kita dulu. Saya cuplikan ada satu video, kita mungkin nggak tonton full, tapi at least saya berharap melalui video ini teman-teman bisa get the idea. Ini ada apa kok tiba-tiba ngomongin soal kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu ya. So kita letakkan dulu konteksnya. Nah kita lihat sama-sama cuplikan ini untuk teman-teman bisa dapat background, konteks kenapa kita perlu mendiskusikan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Izinkan saya share screen sebentar.
Terdengar kan suaranya? Sudah aman, Ibu. Terdengar ya? Suara terdengar, teman-teman? Ya, Ibu, sudah aman suaranya. Oke. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya akan kembali berbincang dengan seorang mahasiswi penyintas kekerasan seksual, mahasiswi di universitas, salah satu universitas di Jawa Timur. Identitas penyintas kami sembunyikan untuk menjaga kemurnian informasi. Adek tadi bilang adek takut melapor karena takut malah adek yang jadi tersangka, kemudian adek juga tidak punya bukti. Tapi kemudian saya tahu adek akhirnya berani bersuara minimal di media sosial. Apa yang akhirnya membuat adek mau menyampaikan itu di medsos, Dek? Karena saya lihat di Twitter kan Mbak, itu kampus saya ternyata lagi viral gitu Mbak. Terus saya jadi berani untuk speak up karena nggak mungkin saya bakal maksudnya saya nggak mungkin bakal diadilin oleh masyarakat, maksudnya disalahkan oleh masyarakat gitu Mbak. Jadi saya ada pendamping gitu Mbak. Saya waktu itu juga minta tolong ke dosen gitu Mbak, dan ada dosen yang mendampingi saya gitu selama saya speak up dan selalu ngabarin saya gitu. Sepengetahuan Adek, apakah sudah ada tindakan dari kampus soal dosen ini, pelaku ini, Dek? Maaf Mbak, bisa diulangi lagi Mbak? Apakah sepengetahuan Adek sudah ada tindakan dari kampus soal pelaku ini? Yang Adek tahu? Belum ada Mbak. Belum ada, setelah rame, setelah viral, setelah speak up pun masih belum ada. Baik, saya membayangkan Adek pasca peristiwa itu pasti tertekan, was-was, takut. Apa yang bisa Adek gambarkan dampak yang Adek rasakan pasca peristiwa itu, Dek? Semenjak itu saya kan naik semester 2 ya Mbak. Waktu itu saya lihat buku, jadi ada buku, saya lupa namanya itu buku apa, jadi kita itu bisa lihat nanti di semester berapa ini kita diajar oleh siapa gitu. Dan saya menemukan di semester 5, kalau nggak semester 6, saya menemukan nama beliau nanti bakal ngajar di fakultas saya lagi gitu Mbak. Jadi saya sampai bilang ke teman-teman, aduh kok diajar sama dosen ini lagi gitu. Terus semenjak itu saya jadi ke kampus itu harus sama teman. Saya juga takut. Waktu itu saya udah mulai semester 2 itu kuliah saya udah mulai berantakan. Saya jarang masuk sampai semester 4 akhirnya saya keluar gitu Mbak. Jadi Adek putus kuliah ini? Iya, putus kuliah dari semester 4 Mbak. Karena kejadian semester itu? Semester 4 naik ke semester 5. Iya. Baik Adek. Saya ingin minta di studio Mata Najwa ada Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri, saya ingin minta tanggapan Anda soal apa yang menimpa. Ya, pertama saya ingin menyebut mungkin keberanian Adek untuk bisa berbicara di depan semua orang ini luar biasa. Dan itu satu dari ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan kasus yang pasti ada di semua universitas di Indonesia. Kita tinggal menggaruk-garuk sedikit dari sisi survei atau polling. Kita mengetahui, kita melakukan survei sendiri tahun 2020, 77% dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ini dosennya, bukan mahasiswa. Jadi masalah tadi yang disebut Ade mengenai kenapa 63% dari 77% itu tidak melaporkan. Karena seluruh stigma yang diasosiasikan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Korban sudah menjadi korban, lalu dia sangat beresiko dalam melaporkan. Bahkan kalau dia melaporkan pun menerima berbagai macam hukuman dari masyarakat, dan banyak yang victim blaming kepada korban, menuduh apa salah kamu dalam melakukan itu. Jadi ini satu situasi yang menurut saya nggak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Ini sudah menjadi suatu pandemi ya, pandemi tersendiri yang menyebar. Dan kita harus melakukan, menurut saya, karena suara-suara seperti Adik seperti ini yang di seluruh penjuru Indonesia ini mengalami,
harus mengambil posisi yang keras mengenai situasi ini. Karena itu akan seperti kelihatan tadi Ade bilang, sampai putus sekolah, kondisi psikologis yang sangat traumatik, dan tidak ada yang namanya pembelajaran kalau tidak ada perasaan keamanan dan kenyamanan di dalam kampus. Jadi sebelum kita bisa membenarkan atau meningkatkan tingkat kualitas pendidikan, tidak mungkin tanpa mahasiswa-mahasiswa kita merasa aman dalam kampus. Ya, Ade, apa yang Ade butuhkan saat ini untuk bisa menghilangkan trauma, Ade? Saya cuma minta dosen itu mendapatkan hukuman gitu, Mbak. Saya cuma minta itu doang gitu. Tapi karena saya sudah bukan mahasiswa di sana, jadi saya juga susah buat melapor gitu, Mbak. Jadi sampai sekarang Ade memang belum membuat laporan resmi ya? Waktu itu saya disuruh sama dosen saya bikin, tapi saya udah lupa sama nim saya gitu, Mbak. Jadi, nah itu saya nggak bisa ngelaporin beliau gitu di kampus. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kalau yang Ade harapkan adalah pelaku mendapatkan sanksi begitu ya? Kalau ada kesempatan Ade melapor, Ade berani mau melapor, Ade? Berani saya, Mbak. Berani mau melapor. Hebat, Ade. Berani. Ade masih mau lanjut kuliah tidak? Ada Mas Menteri di samping saya. Bisa saya mintakan nanti kalau Ade mau kuliah. Ade mau kuliah lagi? Mau, Mbak. Mau ya? Apakah korban penyintas bisa dapat kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikannya? Apakah itu skema yang juga masuk dalam bagaimana pemulihan korban, Mas Menteri? Pasti dan harus. Itu yang harus kita lindungi. Agar mereka bisa kembali dengan perlindungan dan pemulihan. Itu adalah bagian esensial daripada kebijakan apapun. Dan itu yang mau kita lindungi, masa depan generasi berikutnya. Baik. Baik, semoga cuplikan video tadi bisa membuat teman-teman mahasiswa yang hadir pada sore hari ini mengerti konteksnya, gitu ya. Jadi teman-teman, fenomena kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi itu real. Nanti saya kira Bu Paula akan menunjukkan kepada Anda statistik-statistik yang sudah dimiliki oleh kementerian. Sehingga di tahun ini kebijakan untuk membuat peraturan menteri yang harus dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi akan berlangsung, begitu ya, teman-teman. Nah, dengan konteks sedemikian, sekarang izinkan saya memaparkan sebentar bagaimana UKRIDA menyikapi hal ini. Oke. Nah, saya memilih judul untuk membuat kita semua aware bahwa tanpa kampus yang aman, maka usaha kita untuk belajar di level pendidikan tinggi akan memperoleh hambatan. Teman-teman tentu tadi bisa, dari video yang tadi bisa mengira-ngira, dan Anda juga bisa untuk mencoba berempati ya. Bayangkan kalau pelaku kekerasan seksualnya ini misalnya adalah kakak tingkat atau misalnya adalah dosen. Nah, ini kan menjadi sulit karena ada gap power ya, yang mungkin membuat mahasiswa ada dalam posisi yang tidak berdaya jika tidak ada support, jika tidak ada sebuah sistem penanganan yang menjamin keamanan. Dalam hal ini tentu keamanan korban dan tentu juga kita tetap perlu pikirkan keamanan pelaku. Jadi ajakan saya ini buat teman-teman mahasiswa, mari kita sambut kebijakan ini di UKRIDA sebagai satu ajakan untuk kita sama-sama membangun UKRIDA sebagai kampus yang aman bagi kita semua supaya kita nyaman. Nah, kalau teman-teman pernah misalnya di presentasi PSMB atau di pelatihan LEAD, saya ingin kembali mengingatkan kita bahwa di UKRIDA sendiri kita punya akar tata nilai yang disingkat dengan LEAD ya, Loving, Enlightening, Advance, dan Determine. Kalau teman-teman lihat,
kita misalnya melaksanakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus kita, ini tentu menjadi praktek nyata dari nilai loving. Kampus kita adalah kampus Kristen yang mendasari nilai hidup bersivitasnya dengan nilai-nilai Kristiani. Dan salah satu nilai Kristianinya adalah kasih. Tentu ini sehingga kebijakan peraturan Menteri PPKS ini dalam hemat saya sangatlah relate ya, sangatlah mendukung cita-cita kita untuk menciptakan satu kampus di mana mahasiswa, dosen, semua tenaga pendidik, semua yang ada sebagai sivitas itu merasakan kasih ya, merasakan kasih yang empati, kasih yang memberdayakan, dan kasih yang membuat kolaborasi. Jadi sekali lagi saya kira teman-teman, kebijakan ini buat Ukrida sebenarnya seperti gayung bersambut ya. Kita sudah punya cita-citanya, dan sekarang dengan adanya peraturan yang memang harus dilaksanakan, mari kita menyambut ini sebagai satu hal yang positif untuk kita punya tools, untuk kita punya mekanisme, sehingga nilai loving ini nggak sekedar jargon, nggak sekedar slogan, tetapi betul-betul kita bisa implementasikan di dalam kehidupan relasional di Ukrida. Nah, kalau kita bicara soal loving, teman-teman, yang paling mendasar adalah tentu kasih itu mengakui hak asasi setiap sivitas. Baik itu dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, semuanya punya hak untuk dihargai sebagai sesama manusia. Dan hak ini yang secara sistemik perlu dijaga. Menjaganya dengan apa? Dengan adanya peraturan, adanya norma-norma yang ditegakkan. Tidak hanya dituliskan, tetapi ditegakkan bahkan menjadi budaya. Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yang empatik. Empatik artinya kita tidak judging, kita tidak serta-merta dengan mudah menghakimi seseorang tanpa kita memahami lebih dahulu apa sebetulnya posisinya, peristiwanya seperti apa, situasinya seperti apa. Dengan tujuan untuk memberdayakan atau empowering. Nah, ini prinsip-prinsip yang teman-teman kita perlu pegang bersama. Karena kita tidak ingin menjadi satu institusi yang seperti dalam tanda kutip ya, menjadi polisi moral. Bukan itu. Kasih yang menjaga keamanan ini ditujukan untuk bisa membuat Anda mahasiswa, dosen, semua sivitas itu feel empowered, merasa potensi diri dia diberdayakan secara akademik, secara sosial, dan kemudian bisa menemukan better self-nya, diri yang lebih baik selama berolah akademik di Ukrida. Dan loving ini juga mengedepankan kolaborasi. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa kolaborasi yang akan muncul di dalam Satgas yang sebentar lagi akan lahir di Ukrida. Nah, teman-teman, kalau Anda bertanya, Bu, apakah ada di Ukrida fenomena-fenomena terkait kekerasan seksual? Sependek yang saya tahu selama saya di Ukrida sejak tahun 2011, sependek yang saya tahu memang belum ada ya pelaporan yang sampai seperti contoh di video tadi ya teman-teman, di mana dosen mengabuse power-nya kepada mahasiswa. Tetapi fenomena-fenomena yang muncul di permukaan itu ya seperti catcalling, kemudian bullying Anda sudah dapat, lalu penggunaan foto atau video yang tidak patut begitu ya untuk merusak nama baik. Nah, biasanya foto dan video yang tidak patut ini terkait juga dengan seksualitas. Ya, teman-teman. Jadi
ada itu peristiwa-peristiwanya ada, dan abuse power, so far abuse power yang saya tahu biasanya justru terjadi antara sama teman mahasiswa, junior senior begitu. Dan tentu permasalahan ini kalau dicari akarnya agak kompleks, boleh jadi karena ketidaktahuan bahwa itu adalah bentuk pelanggaran hak orang lain gitu ya teman-teman, karena taunya ya seperti itulah bergaul. Nah, justru teman-teman edukasi seperti sesi sore ini bertujuan untuk membuat kita aware. So yang perlu dilakukan di level Ukrida ini yang saya juga mengajak teman-teman mahasiswa semua, karena membangun Ukrida yang aman akan sulit kalau tidak dilakukan oleh semua pihak. Nah, pertama kita memang perlu membangun awareness. Kegiatan sore ini salah satunya saya yakin betul panitia membuat tujuannya untuk membangun aware dulu bahwa isu ini ada loh, gitu ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan nanti dengan edukasi dan tentu penanganan kasus hingga tuntas. So, apa nih yang sudah terjadi? Saya updated ke teman-teman mahasiswa. Per hari ini, kami di bawah koordinasi Wakil Rektor 3 sudah berproses sejak bulan Agustus September, itu sudah berproses, sudah ada panitia seleksi Satgas PPKS. Saya salah satu yang ada di tim Pansel. Dan per hari ini, kalau teman-teman sempat menengok email Civitas, Anda pasti mungkin membaca ada 10 nama yang menjadi calon Satgas diumumkan melalui email untuk kami terima jika ada Civitas yang berkeberatan. Dan kami sudah buka jalurnya untuk teman-teman yang mungkin mengenal calon Satgas ini dan menurut Anda ada hal-hal dari karakternya atau track record-nya yang meragukan jika bertugas menjadi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Ukrida selama 2 tahun ke depan. Jadi nanti masa tugasnya itu 2 tahun ke depan, teman-teman. So, target kami memang di bulan Januari ini akan resmi Satgas PPKS di Ukrida dan aktif memberikan layanan dengan masa tugas selama 2 tahun. Di dalam Satgas ini ada perwakilan dari dosen, ada perwakilan tenaga pendidik, dan perwakilan mahasiswa dengan keterwakilan gender ya. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Ini sekaligus saya berharap bisa membangun awareness bagi teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Tahun depan kita akan belajar bersama-sama untuk mengimplementasikan Permen PPKS ini dengan tujuan kita ingin membangun Ukrida yang aman. Sekali lagi bukan untuk menjadi polisi moral ya yang kesana kemari bilang ini dosa tanpa melakukan penyelidikan dan penelusuran, tanpa keberpihakan kepada korban. Nah, kita akan belajar bersama-sama teman-teman untuk membangun Ukrida sebagai satu lingkungan perguruan tinggi yang aman, terutama terkait dengan kekerasan seksual, sehingga Civitas ini akan bisa lebih sadar dan empowered ya untuk membangun Ukrida bersama-sama. Jadi ajakan dari kami semua, teman-teman mahasiswa terutama, ini adalah satu hal yang baru buat Ukrida. Kalau ada Anda yang bertanya selama ini, Bu, kalau ada kasus-kasus seperti itu biasanya diselesaikan bagaimana? Biasanya diselesaikan di level fakultas masing-masing atau mungkin sampai di level Warek 3, tetapi memang pendekatannya case by case. Kita harus akui bahwa kita belum memiliki sebuah mekanisme yang nanti kita bisa nilai efektif atau tidak. Oleh sebab itu, teman-teman mahasiswa dan mungkin kalau ada dosen yang hadir, tahun 2023 harapan kami dengan adanya Satgas yang sudah akan bertugas, kita sama-sama belajar. Dukungan dari teman-teman mahasiswa
konkretnya teman-teman mahasiswa ya, misalnya nanti ada hotline untuk pelaporan, maka kami berharap teman-teman mahasiswa juga bisa menggunakan ini dengan bijak. Dengan bijak artinya memang betul-betul gunakanlah jika ada kejadian dan kita sama-sama belajar untuk menyikapi kasus demi kasus sejauh mungkin dengan cara yang empatik, dengan cara yang sesuai kaidah-kaidahnya, dan kita sama-sama berharap Ukrida betul-betul safe dan teman-teman semua mahasiswa, dosen semua bisa beraktivitas akademik dan juga relasional dengan lebih merdeka. Saya kira dari saya itu, saya diberitahu Bu Paula sudah ada di ruangan ya. Jadi saya pikir saya tidak akan panjangkan untuk sebagai pembukaan. Teman-teman nanti saya persilahkan dalam sesi tanya jawab kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan layar dan waktu kepada MC untuk bisa dioper ke narasumber selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pinkan atas pemaparan materinya. Betul sekali, kita sudah diwadahi teman-teman dari universitas kita tercinta, Ukrida, sudah diwadahi terkait dengan lead, nilai-nilai lead ya, yang sudah ditanamkan sejak kita masuk di Ukrida sejak semester awal. Dan kebetulan aku masih ingat nih Kak, karena baru-baru juga. Mantap. Oke deh, daripada berlama-lama, mungkin kita langsung lanjut ke narasumber selanjutnya. Dipersilakan pada Ibu Paula. Waktu dan screen kami persilakan. Baik, selamat sore rekan-rekan dari Ukrida, Ibu Pinkan, jajaran rektor, dekan, dosen, tendik, adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih, mohon maaf baru bergabung. Perkenalkan saya dengan Paula dari tim tenaga ahli staf khusus Menteri bidang kompetensi dan manajemen, di mana saya dipercaya oleh tim SKM untuk bisa membantu memberikan sosialisasi secara umum mengenai Permendikbudristek PPKS mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Izin saya share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Ibu? Oke, sebentar. Oke, baik. Sebelum saya memulai untuk sosialisasi pada sore hari ini, izinkan saya juga memberikan beberapa disclaimer. Ya, biasanya kami memberikan beberapa disclaimer sebelum kami memulai, dan juga ada peringatan pemicu atau trigger warning karena konteks atau isu yang akan kami bawakan biasanya ini akan cukup memantik emosi atau beberapa misalnya perlu waktu, bisa juga untuk waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Baik, untuk sesi ini akan ada 11 subtopik, di mana sebelum saya memulai saya juga ingin mengingatkan kembali kalimat yang dibawakan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Jadi ini adalah kalimat yang salah satu yang menjadi acuan awal mengapa kami menetapkan undang-undang atau permen ini untuk lingkungan perguruan tinggi. Sebelum saya memulai juga, saya ingin bawakan ada 2 video. Permisi, Bu. Apa bisa didengar suaranya? Bisa, Bu. Panji. Ayo. Ada apa, Panji? Saya mau bimbingan, Bu. Gampang, kalau itu bisa diatur. Bu, bimbingannya lain kali saja, Bu. Maaf. Tapi... Permisi, Bu. Misi, Bang. Ya. Mau tanya, kalau kerambutan tuh di sini lewatin nggak ya? Ya. Makasih ya, Bang. Ya.
Baik, ada satu lagi video. Waktu itu, kenapa kamu jalan-jalan sendirian malam-malam? Waktu itu jam 6 sore. Saya jalan sama dia. Ya, itu kenangan masa lalu lah. Masa sih? Anak-anak pada nanyain. Dia asdos saya. Ini tempat aku. Yuk. Saya tidak menduga dia bilang. Kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? Dibawa sini aja mas, bukunya nggak apa-apa kok. Kesini? Iya. Sini gelap loh. Dia mau menunjukkan buku yang katanya bagus untuk skripsi saya. Gimana bacanya? Udah ayo masuk. Sebentar saja katanya. Sebentar aja. Buat apa mengeluh ke akademik sekarang? Pasti sama-sama mau. Dia menyeret saya ke kasur. Dia memukul saya. Dia memperkosa saya. Kamu pakai baju apa? Pasti kamu pakai baju ketat. Iya kan? Saya pakai baju ini. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Dia yang menyerang saya, Pak. Salahkan dia. Salahkan dia. Baik, kira-kira itu ada dua video yang dimana juga Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua bisa menyaksikan di YouTube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Di situ kami juga menyediakan banyak sekali video edukasi mengenai 3 dosa termasuk kekerasan seksual. Ya. Lalu apa yang menjadi indikator menandai sesuatu itu merupakan suatu kekerasan? Nah, di mana menurut beberapa penelitian atau juga buku-buku itu mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi indikator menjadi suatu kekerasan adalah adanya paksaan. Nah, jika orang terpaksa, maka itu sudah bisa dikategorikan menjadi suatu bentuk kekerasan. Bentuk paksaan ini ada dua, di mana yang pertama itu bentuknya adalah sebagai paksaan dalam bentuk hukuman atau punishment, dan yang kedua adalah dalam bentuk rewards atau iming-iming dan bujuk rayu. Contohnya kalau dalam bentuk hukuman itu misalnya korban diancam untuk mendapatkan nilai yang buruk jika dia tidak mengikuti keinginan dari dosen atau pelakunya atau dari pelaku. Kemudian jika itu misalnya dikategorikan paksaan dalam bujuk rayu itu adalah korban dijanjikan akan diberikan sesuatu jika dia mau melakukan apa yang diminta oleh pelaku atau orang yang melakukan paksaan terhadap dia. Jadi ada dua jenis bentuk kekerasan. Lalu konsep kunci dan kekerasan seksual itu kami katakan di sini bahwa memiliki efek yang paling besar namun sulit untuk dibuktikan. Ya, jadi ada beberapa kondisi di mana biasanya korban saat dia menerima suatu bentuk kekerasan ada beberapa kondisi yang dia hadapi. Pertama adanya yang kami sebut sebagai kelumpuhan sementara atau tonic immobility, di mana situasi ini adalah korban itu tidak dapat melawan atau menolak kekerasan yang dialami saat itu terjadi, sehingga misalnya kita bertanya kepada korban, kenapa saat itu kamu tidak berteriak, kenapa saat itu kamu tidak berlari, dan lain-lain. Itu disebabkan karena memang ada situasi psikis di mana saat orang shock atau trauma mendapatkan sesuatu hal, itu dia bisa memberikan efek kelumpuhan sementara atau tonic immobility kepada dirinya yang membuat dia untuk tidak bisa melakukan apapun.
Lalu yang kedua, adanya faktor menyalahkan korban atau yang kami sebut dengan victim blaming, di mana jika tadi konsep tentang kelumpuhan sementara itu tidak dipahami, maka biasanya ada dua hal yang terjadi. Di sisi internal, biasanya saat peristiwa itu selesai terjadi, korban dia akan cenderung untuk self-blaming. Misalnya dia akan bilang, kenapa ya tadi saya nggak berteriak, kenapa tadi saya nggak lari, dia menyalahkan dirinya sendiri, atau malah dari pihak luar atau pihak eksternal yang menyalahkan dia, seperti yang tadi itu, kenapa kamu nggak berteriak, kenapa kamu nggak lari. Nah itu akan ada dua hal kondisi victim blaming atau self blaming. Kemudian juga yang menjadi salah satu kondisi korban biasanya karena banyaknya kejadian kekerasan seksual itu tidak dapat dibuktikan secara aktual atau secara fisik, maka biasanya akan ada keengganan untuk korban melaporkan karena dia takut dilaporkan kembali, seperti misalnya dituduh melakukan pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah ini juga biasanya yang membuat korban-korban kekerasan seksual itu dia menjadi tidak mau berbicara karena memang tidak ada bukti yang bisa dia bawa ke saat misalnya harus melakukan investigasi atau pemeriksaan. Nah, kemudian juga ada pembebanan korban yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana biasanya jika misalnya sudah ada laporan, lalu si korban melapor, nah ini biasanya dari APH itu dia akan membebani korban dengan meminta bukti atau mencari pasal dalam menindaklanjuti kasus tersebut, sehingga itu tentu akan menjadi beban bagi korban untuk mengingat kembali atau mencari-cari bukti dan lain-lain. Lalu di sini kami juga ingin mengatakan bahwa fenomena seperti spill atau misalnya viralkan, misalnya kita mengetahui ada teman kita yang misalnya mendapat kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lain, lalu kita memaksa mereka untuk diviralkan aja, nah biar rame. Kadang tindakan seperti ini juga bukan tindakan yang tepat. Kenapa? Karena korban atau dari sisi korban, dia sebenarnya sedang mengalami trauma. Kita tidak tahu apa yang misalnya orang lain atau kita sebut dengan misalnya netizen gitu ya, apa yang mereka akan dapat mereka tanggapi tentang situasi ini. Sehingga ada baiknya proses-proses seperti ini tidak kita bebankan kepada korban untuk dia mewajibkan dia untuk memviralkan kasus yang dia alami. Karena itu kami berharap adanya satgas nanti yang dibentuk di setiap perguruan tinggi dapat membantu korban untuk bisa lebih spesifik atau secara detail untuk mengatasi isu kekerasan yang korban alami. Lalu juga tindakan kekerasan seksual itu biasa terjadi karena ada penyalahgunaan wewenang. Ya, biasanya ini mengenai tentang relasi kuasa, di mana biasanya orang yang memiliki tingkat relasi kuasa yang lebih tinggi atau mayoritas, dia biasanya akan lebih punya power untuk bisa menyuruh atau membuat orang yang di bawahnya untuk melakukan sesuatu atas kemauannya dia. Nah, itu bisa terjadi juga isu-isu kekerasan karena adanya relasi kuasa tersebut. Lalu apa yang menjadi latar belakang dari ditetapkannya Permendikbudristek PPKS ini, yaitu pertama berdasarkan riset dan berita yang ada. Jadi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tahun 2020, isu KS itu adalah sebanyak 80% yang terjadi itu terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ya, yang dilaporkan itu terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Lalu tingkatnya adalah di universitas 27%, di pesantren atau pendidikan berbasis Islam sekitar 19%, dan yang lain-lain itu adalah sisanya seperti di tingkat SMU, SMK, SMP, tingkat TK, PAUD Dasmen ya, atau pendidikan berbasis Kristen. Lalu juga karena adanya survei dan data yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kedua paling berbahaya bagi perempuan. Nah, ini juga salah satu yang melatar belakangi ditetapkannya Permendikbud. Dan juga karena ada laporan dari KPAI tahun 2021 yang di mana data kekerasan seksual itu banyak terjadi pada anak, 122 anak, dan 207 anak meningkat di tahun 2021 itu menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual. Ya, berdasarkan survei juga yang dilakukan oleh Ditjen Diktiristek tahun 2020, 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya, tapi sayangnya 63% dari mereka tidak melaporkan kasus. Jadi ini seperti fenomena gunung es ya, semua orang mungkin tahu hal-hal yang tabu yang tidak diangkat, padahal sebenarnya
yang kelihatan cuma sedikit padahal mungkin itu sebenarnya banyak. Nah, ini kita berharap bahwa adanya permen ini bisa membantu para korban yang selama ini bungkam atau tidak berani untuk mengungkapkan kondisinya. Ini bisa dapat membantu mereka dalam menyelesaikan isu-isu seperti ini. Lalu adanya juga regulasi yang kami anggap belum bisa memenuhi dari usia 18 tahun atau di usia-usia pendidikan tinggi, karena yang ada itu sekarang itu di pendidikan ada di bawah 18 tahun ya untuk anak, di mana itu juga diatur dalam Permendikbud 82 yang sedang kami revisi juga. Dan beberapa jika misalnya sudah dilewat perguruan tinggi atau ranahnya itu dia sudah menikah, itu juga diatur di UU KDRT, dan juga yang lainnya adalah di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi khusus untuk undang-undang yang ada untuk memastikan hak dan kewajiban orang yang ada di usia perguruan tinggi atau 18 tahun ke atas dan belum menikah, itu belum ada, sehingga itu yang juga melatar belakangi ditetapkannya Permendikbud. Lalu kami juga menyadari materi edukasi tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan lain-lain juga itu belum banyak atau belum terlalu sering dipaparkan oleh tingkat satuan pendidikan ataupun tingkat perguruan tinggi, sehingga kadang kami berharap dengan adanya ini nanti Satgas juga bisa bertugas untuk mensosialisasikan lebih banyak dan juga awareness kepada seluruh mahasiswanya di lingkungan perguruan tingginya. Nah, tentunya dengan adanya isu atau dampak kekerasan seksual pasti akan menghambat pencapaian prestasi atau akademik dari korban. Lalu korban juga biasanya akan kehilangan kesempatan dalam melaksanakan pendidikan yang aman dan optimal. Ya, lalu juga biasanya kalau itu terjadi terhadap peserta didik, maka biasanya dia akan drop out, lalu juga pendidik atau tendik biasanya akan kehilangan mata pencariannya di dunia pendidikan, dan yang sudah pasti akan mendiskreditkan posisi dari satuan pendidikan. Ya, karena itu semua akan menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Oleh karena itu, Permendikbud lahir untuk menjadi solusi dari kasus kekerasan yang seksual di perguruan tinggi yang cukup tinggi, di mana kami ingin bahwa permen ini dapat datang untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan aman, lalu memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas bagaimana menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual yang sebenarnya cukup banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Lalu kami juga ingin memastikan bahwa seluruh perguruan tinggi atau kampus di Indonesia ini teredukasi dengan isu dan juga hak-hak dari korban kekerasan seksual, dan untuk menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman di lingkungan perguruan tinggi. Nah, apa yang sudah kami lakukan dari sisi kementerian itu ada beberapa di level kebijakan. Nah, ini mungkin lebih ke secara informasi general. Kita memiliki Permendikbud 82, ini yang mencegah tentang isu kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, tapi isu kekerasan dan juga 3 dosa di lingkungan satuan pendidikan. Jadi dari tingkat pendidikan anak, dari PAUD, pendidikan anak usia dini, hingga ke dasar menengah. Lalu yang kami fokuskan di sini adalah Permendikbud 30, itu tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Lalu ada Kepmen 74 tentang pengakuan SKS program Kampus Merdeka, ini juga di situ ada tentang kekerasan seksual. Lalu Kepmendikbudristek RI 144 juga. Lalu jika nanti mau melihat juga ada di YouTube kami tentang Merdeka Belajar episode 14 yang langsung dibawakan oleh Mas Menteri yang fokus membahas mengenai kampus merdeka dari kekerasan seksual. Dan yang baru kami keluarkan itu adalah Persenjataan nomor 17, di mana ini nanti bisa menjadi panduan dari Satgas jika sudah terbentuk ya untuk melakukan pelaksanaan Permendikbud di lingkungan kampusnya. Lalu di level program, kami cukup banyak melakukan rapat koordinasi dengan pemimpin perguruan tinggi serta LL-Dikti, lalu juga melakukan pembekalan peserta dalam program kampus mengajar, lalu juga ada produksi film pendek, web series, podcast yang besok ada. Jadi kalau sekalian saya promosi, adik-adik atau bapak ibu sekalian juga boleh nanti melihat podcast dari tim cerdas berkarakter dari Kemendikbud yang akan membawakan tentang isu kekerasan seksual di perguruan tinggi ini. Lalu dari level perencanaan juga kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan juga Komnas Perempuan dalam melakukan sosialisasi tentang PPKS ini ke seluruh satuan pendidikan.
Nah, apa yang menjadi prinsip dari PPKS ini? Kami berharap yang pasti yang pertama adalah mementingkan kepentingan terbaik untuk korban, lalu juga memastikan ini tentang keadilan kesetaraan, ya, lalu juga kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lalu juga harus dijaga tentang akuntabilitasnya, harus selalu independen, berhati-hati, konsisten, dan yang pasti menjamin ketidakberulangan tentang kasus ini. Nah, yang menjadi sasaran dari Permendikbud ini adalah dari sisi pastinya pendidik, pendik, mahasiswa, warga kampus, dan seluruh masyarakat yang berinteraksi dengan sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma. Jadi ini juga menyangkut seperti misalnya sedang ada program kampus mengajar, atau misalnya ada training keluar kota dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Menurut Permendikbud juga, Permendikbud ini juga dapat menangani setidaknya ada 11 kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dengan perguruan tinggi. Nah, misalnya ini internal antar satu perguruan tinggi, mahasiswa dengan mahasiswanya, dengan dosennya atau dengan tendiknya, atau bisa juga antar perguruan tinggi, ya, misalnya dari mahasiswa A dengan mahasiswa B, lalu juga dengan misalnya mahasiswa atau dosen A dengan dosen atau mahasiswa B, nah seperti itu. Jadi ada 11 skema yang biasanya kami perhitungkan itu menjadi salah satu yang bisa kami tangani dalam Permendikbud ini. Kemudian dalam Permendikbud juga kami menyebutkan ada 21 jenis bentuk kekerasan seksual yang dimana ini nantinya bisa menjadi panduan atau acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam berperilaku juga. Jadi apakah tindakan saya selama ini itu termasuk dalam bentuk kekerasan seksual atau tidak. Nah, yang pertama ini kami mengkategorikan yaitu seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Ya misalnya kita sering misalnya kita melihat seperti contohnya cowok kok sukanya nari atau cewek kok rambutnya pendek. Mungkin sebagian orang menganggap itu bercanda, tapi banyak hal yang diawali dengan bercanda sebenarnya itu apa yang diterima oleh korban itu sebenarnya berbeda. Mungkin kita menganggap itu hal-hal yang biasa, tapi bagi orang lain yang kita lakukan seperti itu, tanggapan dia akan berbeda. Sehingga jika dia merasa sudah tidak nyaman, membuat dia tidak bisa lagi melakukan atau memenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan, misalnya dia menjadi tidak mau ke sekolah atau tidak mau ke kampus karena hal-hal ini, itu dia bisa melaporkan ini kepada Satgas nantinya. Karena itu sudah menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang membuat dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya di lingkungan kampusnya. Lalu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan, ini jelas. Lalu juga menyampaikan rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Tadi sempat disebutkan adanya catcalling, ya. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual, lalu mengirim pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan, lalu mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, visual korban tanpa persetujuan. Lalu juga seperti mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Ya, ini juga penting. Lalu membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui. Lalu juga tadi ada memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, lalu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Lalu seperti ini membuka pakaian korban tanpa persetujuan, ya ini jelas. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, lalu mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual di dalam komunitas mahasiswa, tendik, dan tenaga pendidikan. Dan ini total ada 21 jenis, di mana nanti juga bisa dilihat langsung di laman kami atau di laman kami di merdeka-dari-kekerasan.kemdikbud.go.id atau di YouTube kami juga kami tampilkan infografis tentang 21 jenis kekerasan ini. Ya, lalu seperti melakukan percobaan perkosaan yang tidak terjadi penetrasi, lalu terjadi penetrasi, lalu juga memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi, ya ini juga termasuk karena ada beberapa kasus kekerasan seksual terjadi seperti ini. Lalu memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, nah ini juga ada beberapa kasusnya.
ya. Jadi dia minta untuk menjadi surrogate mom. Nah, itu juga salah satu isu kekerasan seksual karena ada mungkin kalau korban merasa terpaksa ya berarti dia sudah bisa melaporkan itu sebagai tindakan kekerasan seksual. Lalu juga ini membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja yang biasanya yang membuat kenapa banyak isu kekerasan seksual itu tidak terangkat ya, itu karena dari pihak perguruan tinggi biasanya ingin tidak mau diperluas karena itu menjaga nama baik kampus. Ya, lalu juga melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mungkin tidak ada di sini, tapi secara itu unsur dia merasa terpaksa atau dia sudah merasa mengalami pelecehan, itu dia berhak untuk melaporkan. Nah, lalu apa yang kami harapkan dapat dilakukan di tingkat perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual? Yang pertama tentu ini dilakukan oleh dari institusi, ya, seperti memberikan atau mewajibkan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dalam mempelajari bersama modul PPKS atau mengikuti sosialisasi tentang kekerasan seksual atau kesetaraan gender dan lain-lain. Lalu juga penguatan tata kelola seperti merumuskan kebijakan. Lalu membentuk satgas itu merupakan bentuk yang bisa dilakukan. Lalu juga menyediakan layanan pelaporan, ya, nanti itu biasanya juga tugasnya satgas. Lalu juga penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik. Ini juga penting dilakukan oleh level institusi. Nah, dari sisi kita apa? Secara individu, tentu adanya pembatasan pertemuan individual di luar wilayah, jam operasional, dan atau kepentingan kampus. Ya, jika memang ada atau diharuskan melakukan pertemuan dan tidak dapat dihindari, maka kita mengharapkan adanya dibuat permohonan tertulis yang disetujui atau diketahui oleh Kaprodi atau kajurnya masing-masing, sehingga kemungkinan terjadinya kekerasan dapat dihindari. Nah, lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi saat menerima laporan tentang KS? Tentu melakukan pendampingan, ya, ini wajib, seperti konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial, dan rohani. Lalu dari sisi pelindungan tentu menjamin adanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan adu atau kesaksian yang diberikan, karena biasanya ini berkenaan kepada saksi pelapor atau kepada korban. Nah, ini kita perlu memberikan pelindungan. Lalu pengenaan sanksi administratif, ya, ringan, sedang, dan berat, di mana sanksi ringan, sedang, berat ini tidak kami kategorikan bentuk dari kasus KS apa yang menjadi dikategorikan sebagai ringan, sedang, dan berat. Dalam memberikan sanksi, yang kami rekomendasikan kepada Satgas adalah melihat dari situasi atau hal yang dialami oleh si korban. Jadi jika korban mengalami trauma berat, walaupun itu misalnya kasusnya dianggap kasus yang bukan berat, tapi karena korban mengalami trauma berat, itu dapat diberikan sanksi berat terhadap terlapornya. Jadi kita harus melihat dari sisi apa yang dialami oleh korban. Ya, lalu dari posisi pemulihan korban juga harus dipastikan adanya layanan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan tentunya bimbingan sosial dan rohani. Tentunya ini semua harus di-concern kepada keinginannya korban. Ya, kalau korban menolak misalnya apakah tidak mau dilakukan terapi, dia berhak untuk menolak. Jadi harus ditanyakan kembali kepada korban apakah hal-hal yang kami rekomendasikan itu mau dia terima atau tidak. Lalu ini tugas-tugas Satgas nantinya jika sudah terbentuk, seperti melakukan edukasi, lalu pastinya dia menangani laporan dengan menindaklanjuti, juga memantau pelaksanaan dari laporan yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, itu juga kami perlu tahu, biasanya dari sisi kementerian kami memerlukan laporan tentang kegiatan atau misalnya ada survei iklim keamanan kampus dari kekerasan yang harus dilaporkan ke kami supaya kami juga tahu apa yang terjadi di lingkungan kampusnya. Lalu dari sisi wewenang tentu melakukan atau memberikan contoh praktik baik ya kepada seluruh sivitas akademika yang ada di kampusnya. Lalu secara kode etik tentu menjamin kerahasiaan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan juga menjaga independensi Satgas. Lalu jika ada yang melihat atau mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang, maka dapat melaporkan ke kementerian melalui Itjen Kemendikbud. Ya. Lalu dari sisi hak sendiri, Satgas juga mendapatkan hak di mana Satgas berhak untuk mendapatkan pemulihan, pelindungan, peningkatan kapasitas, dan juga nantinya ada yang sedang kami bicarakan tentang angka kredit pengabdian masyarakat. Ini juga penting.
Syarat untuk menjadi anggota pansel atau satgas, jadi seperti yang diketahui sebelum menetapkan satgas, maka harus dibentuk pansel. Tadi saya dengar bahwa dari Ukrida sendiri sudah ada tim pansel ya, yang nantinya akan membentuk satgas. Nah ini biasanya dari kami hanya memberikan persyaratan, kira-kira siapa saja yang punya potensi atau dia memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang pansel atau satgas. Ya, di mana nanti dalam satgas sendiri kami berharap adanya keterwakilan dari seluruh unsur, dari dosen, teknik dan mahasiswa. Lalu juga dari sisi anggota ada paling sedikit keterwakilan itu 50% dari unsur mahasiswa. Mohon maaf ya. Nah, ini dari sisi proses pembentukan satgasnya sendiri, ini nanti mungkin akan lebih ke tim pansel yang harus mengikuti. Ya, ini juga saya lewatkan saja karena ini lebih ke skema pembentukan satgas di perguruan tinggi masing-masing. Lalu dari sisi implementasi yang kami sudah siapkan itu adanya tadi regulasi ya dari Kepmen, Kepdirjen, lalu ada juga di Permendikbud. Lalu juga mengetahui kami menyediakan juga kanal pelaporan di kemdikbud.lapor.go.id. Nah, ini bisa diakses secara umum. Jadi jika mengetahui atau misalnya ingin melapor juga tanpa melalui satgas misalnya, itu sebenarnya kami juga memiliki kanal pelaporan ini langsung yang akan ditangani oleh Itjen Kemendikbud. Nah, ini ada kanal pelaporannya. Lalu juga misalnya dari adik-adik mahasiswa itu mengikuti program Merdeka Belajar ya, MBKM, Kampus Merdeka, itu juga kami biasanya memberikan formulir untuk pelaporan kekerasan seksual jika terjadi. Lalu dari sisi materi edukasi, tadi salah satu contohnya ada di 2 video yang saya putarkan di awal, itu bisa diakses di halaman YouTube kami atau dari sosial media kami. Lalu dari sisi buku dari sisi yang kami lalu kami juga memiliki buku pedoman untuk pansel dan satgas, itu tersedia LMS dan juga modul ini diakses oleh pansel dan satgasnya masing-masing. Kemudian dari portal PPKS ini juga yang diakses oleh para capanselnya ya. Ini tadi beberapa contoh materi edukasi. Lalu ini juga beberapa portal yang kami nanti share itu lebih kepada Satgas ya. Dan ini tadi kanal lapor yang dapat diakses secara umum. Siapapun yang merasa adanya penyalahgunaan wewenang atau merasa ada menerima kekerasan seksual atau kekerasan lain dalam pendidikan, karena kami juga menerima pelaporan untuk kasus perundungan maupun intoleransi, nah itu juga dapat melaporkannya ke kanal lapor ini. Nah, ini salah satu bentuk formulir program MBKM. Ya. Lalu ini merupakan QR atau laman-laman website yang dapat diakses oleh secara umum tentang Permendikbud atau undang-undang tentang PPKS ini. Nah, sebelum saya menutup dari presentasi saya, izinkan saya lagi untuk memberikan ada 2 video penutup, sehingga nanti bisa juga dijadikan materi edukasi ke depannya. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu kesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu...
Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa? Kita harus lapor biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? No, Pak. Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo. Dan nanti malam gue bakal bahas sama dosen pembimbing. Bentar, kok malam sih? Ya, masuk. Menarik ini, Sinta. Kalau kamu sangat baik sama saya, nilai kamu bisa 100. Enggak. Keputusan saya sudah jelas. Pak Ari tidak akan dipecat. Apa yang bisa gue bantu? Oke, untuk film ini cukup panjang, ada 30 menit, itu film pendek ya. Demi Nama Baik Kampus yang juga sering sekali diputar-putar di acara-acara untuk pemaparan kekerasan seksual. Jadi misalnya nanti ada mau disaksikan langsung, itu juga ada di dalam kami punya YouTube media dan lain-lain. Baik, kira-kira begitu untuk presentasi singkat mengenai sosialisasi PPKS. Yang kami harapkan adalah mari kita bersama-sama untuk menghapuskan kekerasan seksual, untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Paula atas pemaparan materi yang sangat panas gitu ya. Betul. Kami di sini greget sekali Ibu Paula. Terima kasih. Kami sempat sedikit emosi. Iya betul, saya udah banyak banget pelajaran yang bisa didapatkan dari materi hari ini kan. Oke, tapi disimpan dulu Henrico. Betul. Kita mau ke sesi berikutnya nih, supaya jangan di-spill dulu kesimpulan kita. Gitu ya. Nanti ya Henrico ya. Oke, jadi sebelumnya kami ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa akan diberikan link presensi di kolom chat, dan rekan-rekan dapat mengisi presensi terlebih dahulu, terutama bagi teman-teman yang memilih kelas malam, seperti itu ya. Teman-teman yang memiliki kelas malam, boleh setelah ini dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih untuk kehadirannya, dan selamat melanjutkan kelas berikutnya. Dan selanjutnya, untuk presensi, aku himbau sekali lagi untuk memperhatikan penulisan nama. Sekali lagi penulisan nama, karena presensi ini akan berpengaruh pada sertifikat nanti. Dan kemudian aku menghimbau teman-teman untuk memperhatikan emailnya sekali lagi. Apabila email yang teman-teman tulis salah, maka salah juga. Teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Iya, betul. Dan yang terakhir, memperhatikan kelas PPH teman-teman. Ya, jangan lupa diisi presensi untuk kelas PPH-nya gitu ya. Betul banget, Kak.
Kemudian terkait dengan presensi, kita akan membuka presensi selama 1 jam ke depan, jadi teman-teman diharapkan tidak terlambat. Oke, untuk sekarang kita akan tutup presensinya sampai dengan jam 7 malam, jadi teman-teman kalau jam 7:01 tidak akan diterima presensinya, seperti itu ya. Dan diharapkan tidak minta lagi link presensinya apabila terlambat, karena kesalahan ada di teman-teman, seperti itu ya. Berhubung waktu yang disediakan lama, mungkin teman-teman bisa lebih teliti lagi Siap. dalam mengisinya, Kak. Oke, betul banget nih. Dan seperti aku lihat, teman-teman ini kayaknya masih ingin mendalami gitu. Betul. Mengenai materi ini. Betul sekali. Pasti di balik layarnya teman-teman tuh, gitu, nervous banget gitu ya. Pengen tahu gitu. Ya, oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Oke, bagi para narasumber, boleh dibuka kameranya agar teman-teman kita dapat bertanya langsung kepada Ibu Paula maupun Ibu Pinkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, juga diharapkan open cam atau membuka kameranya, dan juga dikhususkan bagi teman-teman yang bertanya dengan mengacungkan tangannya atau raise hand terlebih dahulu. Informasi terkait dengan yang bertanya apa nih, Handreko? Aku dengar-dengar akan ada hadiah. Waduh. Oke, bagi penanya tercepat akan mendapatkan hadiah Christmas Carol. Waduh. Kalau tidak salah hadiah sertifikat itu, Mas. Wah, kalau aku punya sertifikat kelulusan. Oke. Kita lihat, sepertinya teman-teman juga tidak sabar. Iya. Mungkin bisa kita mulai saja? Boleh, silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada Karina, silakan Karina mengajukan pertanyaannya. Buka kameranya jangan lupa ya, Karina ya. Betul. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Karina. Bisa banget. Mohon maaf, saya tidak bisa menggunakan virtual background karena HP saya tidak mendukung. Selamat malam, perkenalkan nama saya Karina dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi pelaku pelecehan seksual di lingkungan kampus? Atau misalnya ciri-ciri dari pelaku pelecehan seksual. Yang kedua, apa saja faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual? Dan yang terakhir, bagaimana caranya mahasiswa, terutama mahasiswa perempuan, agar dapat merasa nyaman dan aman ketika belajar di kampus tanpa adanya rasa takut. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Karina. Kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Paula terlebih dahulu. Silakan Ibu Paula. Rasanya lebih tepat ke Ibu Pinkan nih. Oh baik, boleh karena ini lebih ditambahkan saja hal-hal yang psikolog ya, lebih ke psikolog dan psikiater. Jadi mungkin Bu Pinkan boleh menanggapi dulu. Ya, baik Bu Paula, terima kasih. Karina, thank you for asking. Nomor 1, I will have to say, kita nggak bisa lihat ciri-ciri ya. Maksudnya gini, kadang-kadang pelaku kekerasan seksual itu enggak nampak gitu. Maksudnya tidak ada ciri-ciri yang kita bisa bilang kalau begini maka dia pelaku, itu nggak bisa. That's why satu lingkungan yang membuka ruang untuk kalau orang merasa dibegitukan bisa lapor kemana, itu yang menjadi penting. Karena memang nggak bisa, Karina, kita nggak bisa kayak punya ciri-ciri gitu. Kalau gitu sih enak ya, gampang ya kita bisa menjauh gitu. Realitanya enggak. Kadang-kadang orangnya terlihat alim gitu ya, baik-baik, ternyata melakukan. Sementara mungkin kalau kita kayak punya stigma, misalnya apa ya, orangnya tuh gahar gitu ya, bertato misalnya, ternyata enggak, ternyata dia polite gitu. Jadi nomor 1 itu, Karina. Jadi memang kita tidak bisa, makanya butuh satu environment, lingkungan yang punya sistem. Kalau kita merasa tidak aman, kita harus lapor kemana, gitu. Saya kira itu akan menjawab pertanyaan nomor 3-nya Karina. Bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa merasa safe di satu lingkungan. Nah, nanti kalau kita di Ukrida, setelah Satgasnya nanti bertugas,
sistem-sistemnya kita bangun, kanal pelaporannya kemana, prosesnya seperti apa, itu yang kami harapkan bisa membuat teman-teman mahasiswa tuh berinteraksi di Ukrida lebih safe ya, karena Anda tahu ada proteksi gitu, ada perlindungan. Nah, yang nomor 2 tadi apa Karina? Saya agak lupa jadinya, ingatnya nomor 1 sama 3. Apa saja faktor-faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual di kampus? 1, ignorance. Ignorance itu begini, karena kita nggak nganggap itu masalah. Contoh ya Karina, contoh simple aja, kayak yang model catcalling ya, kayak kita sweet-sweetin orang gitu ya. Kadang-kadang kita temukan bahwa ya itu biasa. Ada yang ngomong gini, mestinya bangga dong kalau cewek dibilang gitu. Nah itu kan berarti ignoring ya, pembiaran gitu. Makanya kenapa nanti salah satu yang akan kita lakukan adalah sama-sama belajar. Kita mau edukasi sama-sama. Jangan-jangan ternyata yang selama ini kita lakukan itu masuk dalam kategori itu gitu. Kita pikir tuh biasanya kekerasan tuh yang langsung kayak misalnya memperkosa gitu ya. Padahal enggak kan. Tadi kita lihat ya, banyak ya. Kita mengomentari teman kita yang mungkin let's say laki-laki tapi halus gitu ya, feminim. Itu kan sering tuh di sekolah-sekolah ya. Banci misalnya gitu kan, atau terus ditiruin gitu. Buat kitanya mungkin bercanda. Tapi kan kita perlu tahu buat merekanya seperti apa. Terus baliknya kalau ada teman kita cewek tapi penampilannya maskulin gitu ya. Dia memilih penampilan maskulin, kemudian distigmakan. So poinnya Karina adalah faktor-faktornya. 1, faktor lingkungan kita perlu cater dulu. Jadi makanya kenapa peraturan ini tuh kita sambut baik, karena ini akan menciptakan satu sistem lingkungan yang kita bangun sama-sama supaya semua pihak aware, gitu. Semua pihak bisa saling tahu ini loh terjadi nih gitu ya, dan kita sama-sama membangun budaya baru, budaya respecting others, seksualitas orang tuh kita respect gitu, kita nggak ngawur gitu Karina. Nah selanjutnya ada faktor personal sih Karina. Jadi bisa jadi ya kalau seperti pelaku ataupun orang-orang yang punya kecenderungan itu, bisa jadi ada faktor personal experience ya, pengalaman personal dia, entah mungkin di satu sisi dia pernah menjadi victim, menjadi korban gitu ya, atau ada hal lain dia mengalami kekerasan di hidupnya. Itu sangat case by case. Yang lebih umum biasanya karena tadi norma sosialnya itu mengizinkan. Norma sosialnya itu nganggep ya kalau cowok lihat cewek cakep lewat, sweet-sweet, dan sebaliknya gitu lah. Ini yang sebenarnya menurut saya lebih banyak terjadi. Jadi pembiaran, ignorance secara norms itu. Terus misalnya kalau tadi sempat Karina perhatikan, apalagi kalau di kampus ya, jangan deh kita nggak usah ungkap nama baik kampus kita. Nah itu kan, ignorance gitu. Sementara orangnya sendiri tidak dilindungi. Semoga menjawab, Karina. Bu Paula mungkin mau menambahkan? Saya rasa udah cukup terjawab ya. Yang pasti mungkin saya tambahkan sedikit, ya tidak semua faktor menarik orang menjadi melakukan kekerasan itu misalnya dari pakaian. Itu kadang-kadang menjadi salah satu stigma ya. Karena pasti pakaiannya begini, kayak tadi contoh video itu. Jadi sebenarnya itu juga bukan menjadi salah satu faktor yang utama gitu. Ya paling itu. Terima kasih untuk Bu Pinkan dan Bu Paula atas jawabannya. Thank you, Karina. Wah, banyak yang angkat tangan itu. Mantap sekali nih. Selanjutnya sudah ada pertanyaan berikutnya, Ibu Paula dan Ibu Pinkan. Ada siapa, Enrika? Ada Daniel Herianto. Oke, silakan pada Daniel untuk bertanya. Selamat malam, Ibu. Mau bertanya, dari riset dan berita kan KSS kan memberitahu kan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan pendidikan, 88% dari total kasus yang diadukan Komnas HAM terutama perempuan di tahun 2020. Apa yang dilakukan pemerintah supaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual? Apa programnya untuk mencegah terjadinya dalam pendidikan maupun pemerintah dalam lingkungan sekitar? Apa itu? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaan. Saya jawab langsung ya. Tadi belum disuruh jawab. Sorry. Ya, oleh Daniel ya.
Nah, itu tadi menjadi salah satu latar belakang kenapa dari pemerintah ya, khususnya dari Kemendikbud, kami menetapkan undang-undang permen ini, ya karena tadi adanya riset-riset seperti itu, karena adanya kasus yang kami kumpulkan dari Komnas Perempuan, dari KPAI, dan lain-lain, bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang justru terjadi itu di satuan pendidikan. Jadi itu yang menjadi concern kita karena kan jarang terdengar ya, maksudnya secara berita dan lain-lain itu jarang terekspos gitu kalau ada isu di pendidikan. Padahal itu merupakan kasus paling tinggi yang terjadi. Jadi makanya itu menjadi latar belakang kenapa kami concern bahwa pendidikan itu harusnya tidak hanya menciptakan orang-orang pintar secara akademis, tapi kita mau juga nantinya dia pintar secara akhlak ya dan moral, itu paling penting. Jadi makanya kita sangat peduli tentang isu-isu 3 dosa terjadi di pendidikan ini. Begitu kira-kira Daniel. Makanya kita perlu bantuan nih dari nanti seluruh perguruan tinggi, Bu Pinkan dan teman-teman untuk mendapatkan satgas terbaik, aku melakukan sosialisasi atau pembelajaran yang bisa membantu mengurangi pencegahan ya, terutama dari sisi pencegahan terjadinya isu KS di lingkungan perguruan tingginya masing-masing. Kira-kira begitu, Daniel. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Ibu Paula. Apakah ada tambahan dari Ibu Pinkan? Cukup, Tri. Oke, cukup ya. Oke, silakan. Dan semoga jawaban yang telah diberikan Bu Paula dapat menjawab pertanyaan dari Daniel ya. Iya, betul. Dan ada pertanyaan selanjutnya. Dari Ken Aditya. Silakan, Ken. Oke, halo, selamat malam Bu Pinkan dan Bu Paula. Maaf bilang saya mau nanya. Kalau misalnya tadi Ken, mohon maaf, suaramu kurang jelas. Boleh diperjelas lagi? Oke. Kedengeran nggak? Terima kasih. Ini lebih jelas? Ya, oke, mantap. Oke, ya saya mau nanya kalau misalnya tadi dibahas misalnya kekerasan itu kan tidak terjadi antara dua pihak yang diinginkan, hanya salah satu gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam hubungan berpacaran gitu, terus habis itu mereka melakukan hubungan yang tidak sehat gitu, apakah itu juga termasuk kekerasan seksual? Dan kalau misalnya termasuk, misalnya sampai dampaknya misalnya bisa sampai hamil di luar nikah gitu, apakah itu bisa ditindaklanjuti atau apakah itu tidak termasuk kekerasan seksual? Terima kasih. Silakan bagi Ibu Paula atau Ibu Pinkan terlebih dahulu. Oke, saya coba jawab dulu dari sisi permen ya. Jadi kita juga ingin mengklarifikasi posisi dari Permendikbud ini. Harus dipahami bahwa permen ini itu tidak mengatasi masalah dalam ranah privat. Jadi harus diketahui juga misalnya isunya pacaran, itu sebenarnya sudah tidak dalam konteks pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Itu yang harus kita pahami dulu ya. Jadi yang dimana menjadi ranah KS yang permen ini tampung adalah isu kekerasan seksual di saat melakukan Tridharma perguruan tinggi. Jika misalnya ada kasus yang di luar itu, saya rasa itu juga biasanya bisa dibantu, akan kita arahkan ke bagaimana perguruan tinggi, karena biasanya setiap perguruan tinggi itu punya kode etik sendiri, ya, bagaimana membantu kasus-kasus seperti itu, atau misalnya karena itu sudah masuk ke ranah privat, ini udah ke pribadi masing-masing. Misalnya dari Satgas nantinya misalnya menerima laporan itu bukan juga dengan, oh ini bukan tugas saya nih, bukan ranah kami. Satgas bisa memberikan rekomendasi misalnya diarahkan ke LBH atau ke APH lain atau bagaimana, tapi dalam sisi permen, sanksi dan lain-lain tidak akan bisa kena karena memang kami tidak menampung dari sisi ranah privatnya sendiri, karena itu bukan dalam konteks dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi itu juga harus perlu dipahami dari sisi kekerasan seksualnya. Mungkin Bu Pinkan boleh menambah di sisi ini ya. Ya, makasih Bu Paula. Ya Ken, nanyaan yang baik karena memang itu nanti akan, saya juga membayangkan Bu Paula di lapangan tuh akan banyak misperception ya. Nanti kesannya Satgas ini jadi kayak tadi saya bilang polisi moral gitu, apalagi di konteks kampus Kristen seperti kami yang value agama itu kemudian kan menjadi ukuran. Nah, jadi kan
Permen tidak masuk ke sana. Tentu apalagi kalau misalnya case-nya adalah pacaran, lalu mau sama mau itu loh, ya. Jadi kan konsen ya. Kata kuncinya di situ. Kekerasan terjadi kalau satu pihak tuh tidak konsen, tidak menyetujui gitu. Tapi kalau itu hamil di luar nikahnya karena memang mau sama mau, nah ini case-nya lain. Case-nya lain. Nah, apakah nanti kemudian ada pendampingan, ada bagaimana supaya dia tetap bisa melanjutkan studi. Nah, itu tentu akan kita dampingi juga. Nah, kalau di Ukrida kan ada layanan konseling untuk mahasiswa ya, di bawah Warek 3 itu. Dan case seperti ini pernah terjadi. At least kami di Fakultas Psikologi, kami pernah deal dengan hal seperti ini. Dan tentu arahan dari perguruan tinggi adalah sejauh mungkin dibantu mengelola supaya tetap ya secara akademik kalau bisa menuntaskan studi, kenapa tidak? Karena misalnya melakukan sebuah kesalahan lalu sampai punya anak dan sebagainya, kita berusaha gitu mendampingi untuk masa depannya nggak hilang ya. Meskipun tentu ini tidak berarti terus berarti boleh begitu, enggak gitu juga. Tapi ada layanan lain nanti kan. Kalau urusannya ke yang kasus seperti yang Ken tadi. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Ibu Pinkan dan Ibu Paula. Semoga menjawab dari pertanyaan Ken ya. Betul. Selanjutnya kita ada penanya juga nih Enrico. Ada siapa Enrico? Ada Jessica. Oke, silakan Jessica ajukan pertanyaanmu. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Oke, sebelumnya selamat sore menuju malam Ibu Pinkan sama Bu Paula. Terima kasih untuk materinya. Saya mungkin mau bertanya terkait dari materinya Bu Paula tadi ya, terkait hukuman yang akan diberikan kepada pelaku gitu. Jadi kan tadi katanya tingkat beratnya itu berdasarkan bagaimana kondisi si korban, keparahannya semana sih traumanya gitu. Nah, yang saya penasaran itu gimana sih kalau misalkan takutnya in case nanti di praktek tuh ada beberapa korban mungkin yang sebenarnya kondisinya nggak terlalu parah, tapi dia membuat seolah-olah itu parah supaya hukumannya lebih berat gitu, karena pasti ada dendam gitu kan. Nah, apakah ada antisipasinya, lalu gimana sih cara buat cari taunya? Terima kasih. Nah, nanti ini bisa ditanggapi juga sama Bu Pinkan nih. Saya kasih tanggapan yang saya tahu dulu ya. Jadi biasanya Satgas saat bekerja atau melakukan investigasi laporan, itu kan dia sudah dibekali juga ya oleh basic knowledge. Nah, biasanya jika memang sampai ke ranah yang, karena tadi saya bilang, kekerasan seksual itu bukti secara konkret itu sulit. Sehingga biasanya yang dilakukan ada untuk mengukur itu ada tim-tim psikolog nih yang memang udah belajar lama untuk tahu karakteristik orang, kepribadian orang, apakah dia kira-kira memang ada potensi memang pelaku yang berat atau tidak, yang dimana juga biasa kita bisa nanti menyarankan, misalnya udah nggak diketahui nih, ada psikolog forensik ya kalau nggak salah ya Ibu ya, bisa menentukan memang dia khusus untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini, bahwa emang apakah pelakunya ini memiliki kepribadian yang memang ada unsur kekerasannya jelas, lalu dari sisi korban pun seperti itu, apa memang trauma dia ini memang trauma berat atau hanya dibuat-buat, itu kan dari tim psikolog nih, yang memang udah belajar lama untuk tahu ya tentang kepribadian orang. Jadi itu kita penting biasanya adalah pendapat ahli, tenaga ahli. Nah itu, biasa diperkuat oleh itu. Jadi mungkin Bu Pinkan nih sebagai salah satu tenaga ahli, mungkin bisa menanggapi. Iya Jess, good angle. Kami juga waktu mendiskusikan kita pernah ngobrolin ini karena memang fakta di lapangan bisa jadi ya ada drama-drama di balik istilahnya itu manipulasi jadinya ya kan, manipulasi. Nah, memang that's why dalam presentasi saya bilang kita di Ukrida akan sama-sama belajar karena betul nanti akan ada tim ahli. Nah, Satgasnya juga nanti akan dibekali. Kita udah punya beberapa mitra untuk membekali at least pada saat penelusuran kasus itu ada skill-skill yang bisa dimiliki oleh tim Satgas dan tim ahli untuk tahu kira-kira ini orang sebenarnya benar atau manipulatif gitu. Tapi ya angle yang kamu katakan itu possible terjadi. Gitu. Thank you. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Paula dan Ibu Pinkan. Semoga menjawab dari Jessica gitu ya.
Nih, ada penanya selanjutnya nih, Kak. Ada siapa tuh? Ada Michelle, Kak. Oke, silakan Michelle. Oke, halo Bu Pinkan, halo Bu Paula. Oke, mungkin saya punya pertanyaan terkait dengan Satgas begitu ya, Satgas PPKS. Soal saya apakah jelas ini mungkin agak kritik atau bagaimana? Agak menggema sih Michelle, tapi ya terdengar. Oke. Ya, jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan Satgas ini kan memang fokus untuk memfasilitasi korban kekerasan seksual karena perguruan tinggi begitu ya. Misalnya dalam hal ini kita contohkan ada fenomena di mana di lingkup kerja ya, sepertinya kita contohkan. Jadi di lingkup kerja ini adalah salah satu anggota sivitas kerja mengalami kasus kekerasan seksual. Nah, hanya saja pelaku daripada kasus kekerasan seksual ini ternyata berada di luar anggota sivitas UKRIDA seperti itu. Nah, lantas fasilitas seperti atau pendampingan seperti apa yang akan diberikan oleh Satgas gitu ya, sebagai suatu sarana, suatu media bagi korban kekerasan seksual. Dan pertanyaan yang pertama itu Satgasnya, lalu yang kedua mungkin dari segenap sivitas UKRIDA dalam ini itu memberikan respon yang seperti apa, penanganan seperti apa, atau pendampingan seperti apa. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bu Paula mau jawab dulu Bu dari kebijakannya. Oh, Oke, baik. Jadi kalau tadi berarti ini concern tentang kasusnya. Oh iya, ini kasusnya di luar ya berarti ya. Maksudnya antar pelakunya. Oke, jadi pelakunya di luar. Oke, tapi ini tetap harus tadi saya katakan lagi ya, harus dipastikan bahwa kasusnya terjadi memang saat dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Itu dulu yang menjadi scope yang bisa di-handle oleh Permendikbud. Nah, jika memang keluar daripada itu, maka nanti bisa merujuk pada aturan atau undang-undang lain yang bisa terkait ya. Itu satu. Jadi nanti kalau Satgasnya seperti apa, tadi kalau secara umum seperti yang saya sebutkan di slide-slide saya, itu ada dari sisi tentunya dia memastikan adanya pendampingan dari sisi terapi psikologis misalnya atau terapi fisik, lalu juga dari bimbingan sosial dan rohani, itu penting. Jadi nanti ini memang tugasnya Satgas sih untuk benar-benar menginvestigasi dan merekomendasikan sesuai dengan kondisi korban dari hasil investigasinya dia. Gitu. Kalau apa yang dilakukan oleh dari sisi universitas ya tadi itu harusnya memang dari awal sudah harus cukup rajin memastikan jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi ada sisi pencegahan yang harus dilakukan sehingga semua orang aware bahwa hal-hal ini tuh bisa terjadi dan janganlah sampai terjadi. Nah, nanti mungkin dari Ibu Pinkan nih boleh lanjutkan. Konteksnya itu yang harus kita pastikan Michelle, bahwa kejadiannya terkait dengan tadi pelaksanaan tridharma. Karena kalau di luar itu berarti sebenarnya bukan ranahnya Satgas kan. Kebayang nggak sih kalau peristiwa di ranah-ranah keluarga apa semua kena Satgasnya Satgasnya jadi apa itu nanti ya. Jadi Satgas dan Permen ini memang koridornya, sehingga nanti ketika ada laporan itu yang harus dilakukan Satgas tentu punya mekanisme untuk verifikasi bahwa peristiwanya ini memang terjadi dalam konteks tridharma. Nah gitu ya, itu konteksnya baru setelah itu dilanjutkan. Nah misalnya kejadian, ternyata enggak, itu dalam konteks relasi dia di luar kampus. Nah, jawabannya sama seperti yang pertama tadi, depends on kampusnya. Apakah kampusnya punya services untuk student-nya ini, gitu ya, semacam layanan, entah dampingan, konseling, nah itu nanti bisa di-refer. Nah, jadi ya cukup seru, saya kira Bu Paula, nanti kita di UKRIDA juga belajar ya, karena kan barang baru gitu. Kita juga mungkin akan nanti belajar bagaimana mengimplementasikannya di konteks kita. Semoga menjawab ya, Michelle. Cukup menjawab, Ibu. Sangat menjawab bahkan. Karena kebetulan saya juga terpilih gitu menjadi salah satu anggota dari Satgas PPKS di UKRIDA ini. Gitu. Makanya saya membayangkan ketika ada fenomena seperti itu. Begitu. Terima kasih, Bu Paula. Terima kasih, Bu Pinkan. Sama-sama. Thank you. Baik, terima kasih Ibu Paula dan Ibu Pinkan, beserta juga rekan-rekan yang tadi sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan ya, sangat-sangat luar biasa sekali, kembali mengulik
terkait dengan materi anti kekerasan seksual gitu ya. Dan dengan ini kami tutup sesi tanya jawabnya. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan di kepala, tenang. Berarti itu bagus, dan teman-teman berarti tandanya itu menyimak dan fokus selama sesi ini berlangsung. Betul ya. Dan ya, selanjutnya apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan, mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan pada panitia. Betul. Sehingga panitia bisa menyampaikannya ke narasumber, dan mungkin narasumber nanti akan mencoba menjawab. Siap. Dan apabila teman-teman dirasa butuh banyak video-video, silakan kulik lagi videonya dari Kemendikbud, ataupun boleh search lagi di Ukrida TV. Mungkin aja ada mata kuliah umum yang berkaitan dengan hal tersebut. Betul. Gitu. Oke, dengan ini kita tutup sesi materi dan juga tanya jawab. Dan saya meminta dengan hormat kepada Ibu Paula dan Ibu Pinkan untuk memberikan closing statement. Silakan kepada Ibu Paula terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi izin saya sampaikan sedikit saja bahwa tadi mari kita bersama-sama menghapuskan kekerasan seksual ya, untuk menjamin hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman di perguruan tinggi, dan juga ingin pastikan bahwa jangan kita hanya pintar secara akademik, itu penting ya, juga harus memiliki kemampuan pintar secara moral dan akhlak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Paula. Kalau dari Ibu Pinkan, boleh diberikan closing statement-nya, Bu? Ya, apresiasi dulu buat Bu Paula karena saya merasa saya tuan rumah ya, Bu. Jadi thank you for your time, Ibu, di tengah semua kesibukan, dan timingnya juga saya kira pas karena hari ini kami udah launching nama-nama Satgas. So next year target kita memang kita akan mulai bergerak Satgasnya. Jadi paparan saat ini tuh pas banget karena artinya juga untuk teman-teman mahasiswa ini awareness ya bahwa ini akan ada begitu. Jadi truly appreciate it. Kalau buat teman-teman Civitas dan juga mungkin Bapak Ibu dosen yang masih ada, ya mari kita ciptakan Ukrida yang aman ya. Dan buat saya seperti yang tadi presentasi, ini salah satu tindakan nyata dari nilai loving yang selama ini kita sudah pilih dan tetapkan. Nah inilah tindakan nyata. Kita sama-sama minta dukungan semua pihak untuk, karena nanti Satgas itu kan juga akan berganti 2 tahun sekali, jadi teman-teman yang sekarang mungkin masih mahasiswa baru, if you still want it, you have time untuk terlibat, please do. Begitu, terima kasih Tri dan MC satu lagi namanya siapa tadi saya? Ada Henrico, Bu. Henrico, thank you for your time. Baik, terima kasih kepada Ibu Paula dan Ibu Pinkan atas waktu yang sudah diberikan dan juga materi-materi yang sangat mengedukasi. Betul. Di mana hari ini adalah hari terakhir Festival Nasional 3 Anti Dosa Universitas Kristen Krida Wacana. Mantap nih Enrico. Mantap sekali. Karena tadi kita juga udah mulai dengan materi, kita jawab. Oke. Dan closing statement yang sudah diberikan narasumber kita hari ini, Kak. Mungkin aku mau memberikan kesimpulan yang dapat. Silakan. Dari materi yang telah diberikan, aku ada 2 nih. Apa tuh? Ada cara pencegahannya dan cara penanganannya. Oke, boleh satu-satu. Kalau pencegahannya dari segi institusi, yaitu memberikan pembelajaran, kemudian penguatan tata kelola, yang ketiga penguatan budaya komunitas, mahasiswa, pendidik, dan teknik. Dan dari segi individunya, pembatasan pertemuan individual. Dan untuk penanganan kekerasan seksualnya, Pak, itu ada 4. Yang pertama ada pendampingan, yang kedua ada perlindungan, yang ketiga pengenaan sanksi administratif, dan yang terakhir pemulihan korban, Kak. Oke, mantap sekali ya itu ya. Betul, Kak. Itu yang sekiranya materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Paula dan Ibu Pinkan. Tentu saja dari yang terkait dengan peraturan-peraturannya, kemudian bagaimana terjadinya kekerasan seksual, bentuknya seperti apa, dan kita tadi sudah belajar oleh Ibu Pinkan, ternyata Ukrida sudah memfasilitasi apabila terjadi, jangan sampai terjadi, tapi sudah ada nih langkah perhatiannya juga, diberikan langkah juga keseriusan Ukrida untuk mendampingi apabila terjadi adanya fenomena tersebut gitu ya.
dan Ukrida sudah membentuk Satgas PPKS Yep. yang anggota-anggotanya hebat-hebat juga ya. Betul. Yang mau membantu pemerintah menjalankan program pemerintah di Ukrida ini. Kan? Iya, mantap sekali kan? Oke ya. Selanjutnya apa lagi Enrico? Berhubung kita sudah di penghujung acara, kan nggak baik kalau rasanya kita tidak mengambil dokumentasi. Karena setiap acara itu harus dokumentasi kan. Oke, supaya buat jadi kenang-kenangan ya. Betul banget. Di Ya. sini. Jadi untuk teman-teman partisipan, aku mengundang untuk menyalakan kamera. Mungkin teman-teman bisa merapikan rambut terlebih dahulu. Kaca. Kelamaan ya. Oke. Dan ya, kami minta teman-teman untuk menyalakan kamera sehingga semuanya bisa masuk dalam dokumentasi. Iya, betul. Nanti akan dipimpin oleh panitia yang bertugas untuk memfoto atau mendokumentasikan. Oke, kita mulai. Slide pertama. 1, 2, 3. Sudah? Slide kedua. Oh, oke. Sudah sepertinya ya. Oke deh, Kak. Karena kita sudah di akhir acara. Dengan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini, kepada Ibu Paula dan Ibu Pinkan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah setia dari sesi 1, sesi 2, 3, dan hari ini sesi terakhir, sesi keempat. Dengan ini, kami menyatakan bahwa rangkaian Festival Nasional 3 Anti Dosa telah selesai, Kak. Tapi, Kak, aku juga mau ngingetin lagi nih. Apa tuh? Tujuan dari Festival Nasional 3 Anti Dosa ini. Boleh. Nah, tujuannya agar kita semakin teredukasi dan melahirkan nilai-nilai baru dalam rangka menumbuhkan kesadaran anti dosa, Kak. Iya, semoga teman-teman nih, tujuan ini nggak cuma ada di tulisan saja atau jadi angan-angan saja dari panitia yang bertugas, tapi juga bisa teman-teman dapatkan, kemudian juga implementasikan, dilakukan, sehingga apa yang sudah kita pelajari juga dapat menumbuhkan kita sebagai buah-buah yang baik untuk sekitar kita. Betul banget, Kak. Dan ini ujung banget nih, Kak. Aduh. Karena kita sudah dimulai dengan doa, sebaiknya kita akhiri juga dengan doa. Iya, baik. Untuk doa tutup, dengan kasih saya mohon kepada Bapak Aswin Oktavian Hasudungan, Simatupang SSC MPhil. Kepada Bapak Aswin, kami persilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar di situ? Terdengar, Pak. Ya, oke. Kalau begitu, mari kita berdoa. Saya akan membawakan doa secara Kristiani untuk rekan-rekan yang lain. Silakan menyesuaikan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Kami boleh belajar dari para narasumber, Ibu Pinkan dan Ibu Paula tentang kekerasan seksual, hal yang sangat laten bagi kami manusia yang berdosa ini. Tapi dari sini kami belajar bagaimana yang terutama untuk mencegah, dan jika memang sudah terjadi, ada langkah-langkah prosedur yang sudah bisa dilakukan sehingga terutama mahasiswa masih bisa melanjutkan studinya di kampus. Dan biarlah Engkau mampukan kami, segenap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Ukrida, untuk bisa menjadikan kampus kami kampus yang sehat, sehingga bisa kondusif bagi tempat belajar dan bertumbuh, terutama bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan membentuk karakter mereka. Atas selesainya kegiatan sore ini berarti berakhirlah juga kegiatan Festival 3 Anti Dosa di kampus kami. Dari 4 sesi, sesi pertama tentang perundungan, sesi kedua tentang moderasi beragama, sesi ketiga tentang intoleransi, dan sesi terakhir pada hari ini tentang kekerasan seksual. Biarlah semua itu menjadi hal yang baik bagi kami dan menunjukkan buah-buah dalam karakter dan perilaku kami sebagai sivitas akademika di Ukrida. Kiranya Engkau terus berkati kampus kami agar menjadi terang dan garam di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aswin atas pimpinan doanya. Dengan ini teman-teman sudah resmi nih, kita tutup acara atau rangkaian Festival Nasional 3 Anti Dosa tahun 2022. Tapi sebelum kita tutup, ada informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemenang pertanyaan dalam sesi Q&A tadi. Bagi teman-teman yang tadi sudah bertanya, boleh
dilihat kolom chatnya. Bagi siapa yang melihat ada chat dari panitia, selamat Anda pemenangnya. Selamat. Sudah menjadi penanya tercepat ya, Kak? Iya, betul. Dan ya, kita sudah di ujung acara dan apa lagi? Ini sedih ya kamu ya? Saya. Ya, sabar ya, Nak. Oke. Sedih guys, dia guys. Oke. Dengan ini saya Triani Puspitasari. Saya Hendriko Gustav Kaspers. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di tahun depan. Bye. Bye.